Barcelona akan mencari kemenangan perdana mereka di musim baru La Liga saat bertandang ke markas Real Sociedad di matchday kedua pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, dini hari WIB di Anuta. Setelah berhasil finish di urutan ke-6 di La Liga musim lalu, ada banyak optimisme seputar peluang Real Sociedad untuk bisa bersaing di 4 besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka setidaknya berhasil mengambil langkah awal yang bagus setelah meraih kemenangan tipis 0-1 atas Cadiz di pekan pembuka mereka berkat gol tunggal Takefusa Kubo lewat permainan yang dominan. Tapi sekarang mereka akan menghadapi tantangan yang lebih sulit. Barcelona akhirnya bisa mendaftarkan Robert Lewandowski, Rafinha, Frank Kessie, dan Andreas Christensen setelah mengaktifkan tuas ekonomi keempat mereka, membuat keempatnya bisa bermain di pekan pembuka Barca melawan Rayo Vallecano. Sayangnya bahwa meski menguasai hampir 70% penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan sepanjang laga, pasukan Xavi Hernandez gagal menemukan gol dan memaksa laga harus berakhir imbang 0-0 di Camp Nou. Barcelona memiliki rekor impresif melawan Real Sociedad dan telah memenangkan 37 dari 57 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim, dibandingkan dengan 8 kemenangan bagi Sociedad. Real Sociedad akan tetap tanpa penyerang kunci mereka Mikel Oyarzabal yang absen hingga Oktober. Martin Merklans masih menderita cedera lutut dan juga tidak tersedia bagi tuan rumah. Jules Koundé belum terdaftar dan tidak tersedia, tetapi ini bisa berubah sebelum hari pertandingan. Sergio Busquets absen karena skorsing bagi Barca. Barcelona tidak terkalahkan dalam 6 kunjungan terakhir mereka ke Anuta dan telah memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka melawan Real Sociedad di laga tandang. Jadi pasukan Xavi Hernandez harus percaya diri di sini. Real Sociedad tidak pernah menang dalam 12 pertandingan terakhir mereka melawan Barcelona di La Liga. Rekor tanpa kemenangan terpanjang kedua mereka melawan Blaugrana di Liga Spanyol. Dengan tuan rumah belum pernah mengalahkan raksasa Katalan sejak 2016, Barcelona dengan skuad yang sangat bagus harus bisa memulai kemenangan perdana mereka di musim ini. Kami memprediksi Barcelona akan menang dengan skor tipis 2-1. Jules Koundé harus bersabar untuk bisa menjalani debut di Barcelona. Pasalnya, agar Jules Koundé bisa melakoni debut di Barcelona, Barca harus terlebih dahulu melepas 3 pemainnya. Blaugrana harus melepas Memphis Depay, Sergino Dest dan Pierre-Emerick Aubameyang sebelum mendaftarkan bek Prancis. Jules Koundé tidak akan melakukan debutnya di Barcelona pada akhir pekan ini melawan Real Sociedad. Karena Blaugrana harus menunggu sedikit lebih lama sebelum mendaftarkannya. Xavi sedang menunggu telepon dari Matteo Alemany atau Jordi Cruyff yang menginformasikan kepadanya bahwa Pierre-Emerick Aubameyang dan Memphis Depay telah dijual. Tetapi sejauh ini, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penilaian pemain depan. Barcelona menginginkan sekitar 30 juta euro, sementara The Blues menawarkan sekitar 20 juta. Variabel akan ditambahkan ke angka itu, yang dapat memfasilitasi kesepakatan tergantung pada seberapa mudah atau sulitnya mereka untuk mencapainya. Meskipun kedua klub berbicara pada hari Jumat, tidak ada terobosan, dengan Chelsea belum membuat penawaran resmi. Penjualan Aubameyang jauh lebih penting daripada Depay karena akan membebaskan lebih banyak gaji. Penjualan pemain Belanda itu saja tidak akan cukup untuk mendaftarkan Koundé. Lalu ada Marcos Alonso, yang menunggu semuanya diselesaikan sebelum pindah ke Barcelona menjadi kenyataan. Waktu hampir habis untuk Blaugrana. Memang benar bahwa mereka masih memiliki hari Sabtu untuk mencapai kesepakatan dengan Chelsea, tetapi itu tidak mudah. Mereka masih harus mengisi dokumen dan menyerahkannya ke La Liga agar mereka bisa memberikan persetujuan dan mendaftarkan Koundé. Secara teori, pemain Prancis itu dapat didaftarkan hingga 4 jam sebelum pertandingan. Tetapi hanya jika semua dokumen telah memberikan lampu hijau. Saga transfer gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, hingga kini tak kunjung usai. De Jong kabarnya masih didekati oleh 2 klub Liga Inggris, Chelsea dan Manchester United. Sebelumnya, kedua klub tersebut dilaporkan bersedia membayar harga yang dipatok Barcelona untuk sang gelandang, yakni senilai 72 juta pounds sekitar 1,29 triliun rupiah. Mereka juga mau melunasi utang gaji El Barca kepada De Jong senilai 17 juta pounds sekitar 306 miliar rupiah. Namun, transfer tersebut tak kunjung terwujud karena De Jong menolak pindah ke Chelsea ataupun Man United. Alasannya, pemain asal Belanda itu masih ingin melanjutkan kariernya di Barcelona. Akan tetapi, Barcelona malah meminta pemain bersangkutan memotong gaji karena kelewat tinggi. Jika menolak, Barcelona terpaksa melepasnya pada musim panas 2022. Riqui Puig, yang pindah dari Barcelona ke LA Galaxy pada musim panas ini, menilai mantan klubnya bakal melakukan kesalahan besar jika sampai mendepak De Jong. Sebab, menurut Puig, ex-gelandang Ajax Amsterdam itu adalah pemain kelas dunia dengan kemampuan yang unik. Dia selalu hebat dengan saya. Dia adalah panutan, kata Puig seperti dikutip bolasport.com dari ESPN.
Keluarganya dan pacarnya adalah orang yang baik. Klub mungkin membutuhkan sumber pendapatan lain atau berada di tengah situasi lain yang mungkin memaksa mereka untuk menjual. Tapi dia pemain hebat. Hanya ada beberapa pemain seperti dia di Eropa. Jika klub akhirnya menjualnya, saya pikir itu akan menjadi kesalahan. Tutur pemain yang dijuluki Ronald Koeman sebagai si tikus tanah tersebut.